Assalamualaikum deng semua. Kembali lagi bersama Helda di sini bersama dengan rajut tangannya. Nah, di sini saya mau membuat tutorial cara merajut tas berbentuk seperti ini. Nah, untuk dalamannya silahkan lihat seperti ini, dan itu sebenarnya ada dakron sebagai penghias supaya tas bagian luarnya itu terlihat estetik. Nah, seperti ini dia. Langsung saja kita masuk pada ke tutorialnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan benang. Sudah ada keterangan di atas di berapa benang yang diperlukan pada saat membuat tas. Nah, ini ada hakpen ukuran 5 mili. Lanjut, di sini ada pemotong benang. Kemudian di sini ada besi magnet perekat tas. Lanjut, penanda saya sediakan 2 di. Nah, ini ada jarum juga. Nah, kita langsung masuk ke tutorialnya. Nah, di sini saya mau membuat magic ring terlebih dahulu. Cara membuat magic ring seperti ini di. Lanjut membuat chain sebanyak 3. Nah, ini chain pertama sudah. Lanjut ke chain kedua. Terakhir chain ketiga. Nah, setelah sampai sini lanjut kita buat DC atau double crochet seperti ini caranya di. Nah, ini sudah jadi DC. Lanjut bikin DC kedua. Nah, sudah. Seperti pada keterangan di atas di situ ada 12 DC di dalam magic ring. Jadi kita harus membuat 12 semua. Nah, dalam pembuatan 12 DC tersebut ada satu yang bukan DC di yang mana? Itu tadi yang pertama dibuat 3 chain. Itu juga termasuk hitungan DC di. Nah, di sini sudah mau maka sampai di DC ke-12. Selanjutnya saya tarik benang supaya membentuk lingkaran. Nah, kita slip stitch di sini di. Kalau teman-teman nanti bingung di bagian mana di slip stitch, hitung saja chain yang keempat. Nah, setelah slip stitch lanjut bikin 3 chain atau 3 rantai. Nah, sudah 3 mi. Kemudian kita increase di. Nah, increase itu adalah 2 kali tusukan. Seperti ini. Ini tusukan pertama. Di sini tusukan pertamanya saya mulai di dalam slip stitch tadi di lubang yang saya slip stitch. Nah, kemudian tusukan kedua di sini. Karena kita bikin DC, jadi kita 2 kali tusukan DC. Lubang pertama ini sudah ku increase, lanjut di lubang kedua. Nah, kembali kita tusuk bikin DC. Ini increase kedua. Kita pindah ke lubang ketiga. Kita increase juga. Lanjut tusukan kedua. Nah,
Ini semua kita increase 12 kali di sampai sini. Nah, di sini sudah di lubang ke-12, Kak. Selanjutnya aku slip stitch di chain yang keempat. Nah, sudah jadi. Ini di putaran kedua. Sekarang kita masuk di putaran ketiga. Terlebih dahulu bikin kak chain, kemudian di situ ada rumus DC increase, DC increase, DC increase sebanyak 12 kali. Sampai sini, Dik. Nah, untuk tusukan pertama kita bikin DC sama seperti tadi. Kita mulai pada lubang yang kita slip stitch tadi di bagian sini, Dik. Nah, kita bikin DC terlebih dahulu. Nah, pindah ke lubang sebelah, kita increase di sini. 2 kali tusukan, Dik. Nah, lanjut. Oke. Kembali kita bikin DC di lubang sebelahnya. Kemudian kita increase di sini. Nah, lanjut kita bikin lingkaran sampai sini. Nah, di sini saya kasih loncat saja, soalnya pikir durasi, apalagi tadi sudah saya jelaskan dan ada rumus di atas. Di sini saya mau slip stitch di bagian chain keempat di atas ini. Oke, lanjut pada putaran keempat. Terlebih dahulu kita bikin chain sebanyak 3. Nah, setelah itu kita perhatikan rumus di atas, yaitu 2 DC kemudian increase sebanyak 12 kali. Nah, saya mulai DC pertama di tempat slip stitch tadi. Ini 1 DC, pindah ke lubang sebelahnya, bikin DC lagi. Ini sudah 2, lanjut kita increase di lubang ketiga. Tusukan kedua. Ini sudah 1 kali, Dik. Lanjut. Kemudian increase di sini. Nah, lakukan seterusnya sampai 12 kali, Dik, sampai sini. Oke, saya kasih loncat lagi. Selanjutnya aku slip stitch sama seperti sebelumnya, yaitu 4 chain ke atas. Lanjut kita bikin 3 chain lagi. Kemudian perhatikan nanti rumus di atas, kita bikin 3C ke 3 lubang, kemudian increase. Itu sebanyak 12 kali, Dik. Oke, langsung saja kita mulai di DC pertama, tempat lubang slip stitch tadi. Pindah ke sebelahnya DC kedua. Pindah ke sebelah lagi DC ketiga. Nah, lanjut pindah ke sebelah, kita increase. Kita kasih 2 tusukan seperti ini. Nah, lanjut kita bikin 3 DC lagi di setiap lubang. Nah, di sini saya kasih loncat lagi.
Ini sudah yang ke-12 kali di pembuatan 3 DC increase-nya. Lanjut saya slip stitch. Lanjut pada putaran ke-6 Miki bikin kak dulu 3 chain. Nah setelah itu 4 DC kemudian increase. Nah, di sini kita increase. Lanjut pada rumus awal kita bikin 4 DC lagi di. Nah ini sudah 6 putaran di. Ini sudah jadi pengelasnya. Sekarang kita bikin dindingnya. Di sini saya mula-mula bikin 4 chain terlebih dahulu. Ini baru saya bikin 3. Jadi saya tambah 1. Kemudian saya bikin DC di lubang yang sama yaitu tempat slip stitch tadi. Lanjut buat 2 chain, kemudian saya skip 3 1 2 3. Nah kita pergi di sini ke lubang keempat, kita bikin DC. DC sudah, lanjut bikin chain, bikin DC lagi di lubang yang sama. Lanjut saya bikin 2 chain. Saya skip 3 lubang. Nah, di sini lubang. Ini berlangsung selama 17 kali di, seperti halnya pada rumus di atas. Nah saya slip stitch bagian sini di atasnya DC sini. Nah sudah, kemudian saya balik karena nanti itu yang sininya dia akan menjadi bagian dalaman tas, sedangkan bagian sini luarnya. Lanjut ini saya
selip-selipkan saja di antara benang-benang yang ada di bawah. Terserah semuanya mau selipkan di mana, yang penting terlihat rapi, Dik. Nah, lanjut di sini saya mau potong benang karena benang yang mau saya pakai berwarna hijau, yaitu bagian tangkainya, Dik. Untuk ini ku selip-selipkan dulu. Nah, lanjut saya bikin slip knot terlebih dahulu, Dik. Seperti ini. Nah, di sini saya masukkan di bagian sini. Pas di bawahnya itu lubang yang paling besar. Di tengah-tengah situ. Nah, mula-mula di sini saya mau bikin chain sebanyak 4 terlebih dahulu. Kemudian DC di lubang yang sama. Seperti ini. Lanjut membuat chain sebanyak 2. Lanjut pada lubang sebelahnya di sini. Pas di tengah-tengah itu, Dik. Nah, bikin Kak DC. Kemudian saya chain lagi 1 kali. Kemudian DC lagi pada lubang yang sama. Seperti ini. Lanjut buat 2 chain. 1, 2. Lanjut saya pindah ke sini. DC, Dik. Setelah itu chain lagi. Kemudian DC lagi dengan lubang yang sama. Ini sudah kita bikin 3. Nah, ini sudah sampai meka pada pembuatan yang terakhir. Lanjut saya tutup dengan slip stitch. Setelah ini kita potong benang. Nah, untuk kelebihan benang ini kita mau selip-selipkan saja. Lanjut Kak di bunganya warna biru. Terlebih dahulu bikin Kak slip knot. Kita mulai pada lubang yang di tengah sini, Dik. Nah, sudah masuk, kita bikin 3 chain terlebih dahulu. Lanjut 7 DC.
DC pertama, DC kedua, tiga, empat, lima, enam, terakhir 7. Nah, ini sudah ada 8 semua di 7 DC dan tadi yang pembuatan pertamanya 3 chain. Nah, ini kita lipat seperti ini. Lanjut 3 chain. Kemudian lanjut kita bikin bunganya lagi di sebelah sini. Kita bikin 8 DC di ini DC kedua, DC ketiga, keempat, 5, 6, 7, ini yang terakhir 8. Kemudian kita lipat seperti ini. Lanjut kita bikin 3 chain. Lanjut di sebelahnya, gunakan rumus di atas di sebanyak 17 kali. Nah, di sini sudah sampai maka pada pembuatan bunga yang terakhir di putaran ini. Lanjut saya slip stitch di bagian sini. Nah, untuk benang lebihnya kita selip-selipkan saja lagi, terserah di bagian mana, yang penting terlihat rapi. Lanjut di sini saya pakai benang yang warna putih lagi sebagai pembatasnya. Terlebih dahulu bikin slip knot seperti ini. Nah, slip knotnya saya bikin agak panjang di. Nah, kita mulai di bagian sini. Langsung bikin single crochet atau biasa disebut dengan SC. Di sini saya bikin 2 dalam satu lubang. Begini nanti bentuknya, Dik. Setelah itu bikin 2 SC di sini. SC pertama, lanjut di lubang sebelahnya. Ini SC kedua. Lanjut di lubang yang ada di bawah sini. Tarik benang bikin SC lagi, tapi lihat saja pembuatan SC ku saya kasih panjang benangnya. Lanjut 2 SC di sini. SC pertama.
pertama, sebelahnya SC kedua. Buat Ki sajak berulang seperti ini Dik, sampai mengelilingi bunga. Nah, sudah sampai sini, ku skip saja slip stitchnya Dik. Lanjut Kak, pada benang yang berwarna hijau, saya tusuk di bagian sini. Jadi ada dua jenis warna benang yang akan ku kait daerah sini nanti. Terlebih dahulu bikin Kak slip knotnya. Lanjut saya tusuk di bagian sini. Perhatikan Ki rumus di atas, bikin Kak 4 chain terlebih dahulu. Nah, lanjut buat DC pada lubang yang sama. Kemudian 2 chain. Nah, untuk pembuatan ini sama dengan yang tadi Dik, cuman saya kasih tutorialnya sebab cara tempat dia menusuknya itu berbeda. Nah, lanjut kita pakai rumus di atas sebanyak 17 kali. Nah, di sini saya skip untuk pembuatan bunganya sebab itu sama dengan cara yang tadi. Tapi di sini saya mau kasih tutorial cara menyambung yang warna putih lagi. Yang ini. Karena tempat tusukannya itu berbeda dengan sebelumnya. Terlebih dahulu slip knot, saya kasih panjang-panjang dikit Dik, kayak tadi. Nah, tempat tusukannya itu di bagian sini. Ini antara 2 chain. Sebelah sini, Dik. Nah, untuk rumusnya sama dengan sebelumnya, yaitu kita bikin 2 SC di lubang yang sama. Kemudian kita pindah di sebelah bikin 2 SC di lubang yang berbeda, itu sebanyak 18 kali Dik. Di sini ku jelaskan sedikit Dik, untuk putaran-putaran selanjutnya itu saya skip saja karena sudah ku kasih tutorialnya tadi, cara pembuatan bunga, tangkai dan pembatasnya itu yang berwarna putih. Setelah buat Ki pembatas ini nanti bikin Ki tangkai, setelah tangkai bunga, setelah bunga pembatas, setelah pembatas tangkai kembali, setelah tangkai bunga lagi, begitu saja terus. Nah, di sini karena sudah kehabisan benang Kak, 1 gulung yang berwarna birunya. Untuk cara menyambung seperti ini, kita kasih berdampingan terlebih dahulu, kemudian kita ikat satu sama lain seperti ini Dik. Nah, sisi ini sudah.
kemudian sisi satunya lagi. Nah, setelah ikat seperti ini, kita tarik satu sama lain. Nah, ini sudah kuat, jadi tidak perlu khawatir akan putus. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sudah sampai Kak pada pembatasnya. Stop Kak di warna putih, Dik. Untuk jambul-jambulnya ini yang lebih-lebih kelebihan benangnya tadi, nanti saya selip-selipkan saja pada saat tasnya sudah jadi. Nah, selanjutnya mau Kak bikin penghiasnya, yaitu daunnya. Terlebih dahulu bikin Kak slip knot. Kemudian saya mulai dari sini, Dik. Terlebih dahulu bikin Kak chain sesuai dengan yang ada rumus di atas. Lanjut pada lubang yang ada di sini. Nah, di sini bikin Kak HDC terlebih dahulu. Cara membuat HDC seperti ini. Mirip JDC, tapi dia tidak ambil 2 benang tapi sekaligus 3. Nah, setelah bikin HDC, bikin Kak 5 DC. Satu, dua, tiga, empat, 5. Nah, ini sudah yang kelima. Lanjut kita bikin HDC. Dalam satu lubang ada 7 kali tusukan, Dik. Lanjut saya SC di bagian sini. Di lubang sini saya kembali bikin HDC 5 DC, kemudian saya tutup kembali HDC, sama seperti pembuatan di awal, Dik.
Nah, sampai di sini saya mau selip-selipkan semua jambul-jambul yang ada di dalam sini, tapi saya skip saja. Nah, lanjut di sini mau Kak bikin tali tasnya. Terlebih dahulu bikin Kak slip knot. Nah, setelah itu lanjut Kak bikin 80 chain atau 80 rantai. Nah, ini sudah 80 rantai ku bikin, Nah, karena mau Kak bikin HDC, jadi bikin Kak terlebih dahulu atau ku tambahi 2 chain dulu. Karena dalam pembuatan HDC itu harus Kak skip 2 rantai. Nah, seperti ini. Buat HDC-nya, saya skip 2 rantai. Saya tusuk di chain yang 80 tadi. Jadi HDC yang ku bikin ke depannya itu ada 80, Ini HDC pertama. Lanjut di lubang sebelahnya. Ini HDC kedua. HDC ketiga itu kita bikin sampai di penghujung benang, Nah, di sini Mama Kak sampai pada pembuatan HDC terakhir. Seperti ini. Saya sisakan agak sedikit banyak benangnya, karena ini mau saya pakai hubungkan pada tasnya. Di sini sudah ada. Sebelumnya saya bikin juga rantainya 1. Lanjut kita pasang pada tasnya. Aku pasang penanda, supaya di sini nanti tempat pemasangan tali tasnya. Nah, di sini ikuti bamiki saja caraku, atau mau gak punya cara yang lain tidak apa-apa. Yang jelasnya di sini tetap saya tutorialkan cara menjahit atau memasang tali tas.
Nah, di sini sudah jadi Mi talinya sebelah. Lanjut yang di sebelahnya itu saya skip saja Di, karena sudah kita lihat Mi caranya bagaimana memasang tali tas. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Dayengku semua, terima kasih banyak Di sudah mampir di channelku. Jangan salpok sama suara-suara ayam Di, karena banyak ayam di dekat rumah, ayamnya bapak. Lanjut, jangan lupa juga di komen, subscribe, dan like channelku. Terima kasih, malampe sungeta.